Mau tanya, Cak, kapan Partai Demokrat dan PKS bubar? Analisa saja. Selamat malam para mantan, selamat datang di episode 100 Pakar Mantan. Ya, banyak yang komentar, Mas Alif ini ngelucu sendiri, ketawa sendiri katanya. Ya gimana di tengah pandemi kayak sekarang, syutingnya ya sendiri di rumah gitu, dan semuanya di set sendiri, dari mic, kamera, lampu, semuanya nih di belakang kayak green screen saya atur sendiri gitu ya. Itulah Pakar Mantan gitu ya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang mendukung. Terima kasih banyak untuk semua penonton, subscriber, komentator, dan saya sering baca komentar gitu. Rasanya hampir 50% atau bahkan lebih dari 50% yang masuk itu selalu saya baca gitu. Dan saya juga kadang baca ada komentar yang tim anti skip iklan. Ada juga komentar-komentar yang lucu, inspiratif, dan kadang komentarnya itu lebih lucu dari saya, dari konten saya gitu ya. Dan pada intinya semua komentar yang saya baca itu membuat saya semangat untuk bikin video lagi dan menjadi sebuah energi untuk saya bikin konten lagi. Jadi intinya saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua orang yang sudah komentar. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya mungkin tidak terlalu semangat untuk bikin video begitu. Karena kalianlah saya bisa sampai kepada detik ini, sampai di episode 100 Pakar Mantan. Kalau dibayangkan sejak awal ketika masuk di bulan November kalau nggak salah 2020 atau 9 bulan yang lalu, itu di video pertama saya itu rasanya susah sekali gitu, karena seminggu satu video di targetnya, dan itu sudah berat gitu, karena setiap hari Senin udah cari-cari konten gitu ya, cari materi, kemudian hari Rabu coba syuting, kemudian kirim video ke editor dan naik. Tapi ketika hari Minggu atau Sabtu itu udah kepikiran lagi gitu, aduh bikin video lagi besok. Dan itu proses yang luar biasa berat gitu, sampai akhirnya setelah 2 bulan dinaikin kapasitasnya jadi 2 video per minggu, dan itu tambah berat lagi, kadang bikin 2 gitu, kadang cuma 1 gitu ya. Karena belum terlatih untuk itu ya, sampai akhirnya saya menemukan sebuah ritme, sebuah pola cara mengulik sebuah materi dan kemudian membawakannya di Pakar Mantan gitu. Di awal-awal ada banyak kesusahan gitu, karena kalau teman-teman lihat di semua video Pakar Mantan itu adalah video tanpa cut. Jadi dari detik awal sampai terakhir itu satu kesatuan, satu video utuh yang nggak perlu di-cut, nggak perlu dipercepat, nggak perlu disensor gitu, sehingga editor praktis hanya menambahkan background, musik, atau insert berita di setiap komentar yang saya sampaikan gitu. Dan itu proses yang luar biasa rumit gitu ya. Ya mungkin teman-teman baru mendengar saya mengucapkan 100 kali selamat malam para mantan, tapi dari sisi saya itu bisa lebih dari 1000 kali, karena satu video itu bisa di-take lebih dari 10 kali sampai belasan kali, kadang ya sampai capek lah untuk bikin untuk menyelesaikan video itu, karena ya ada banyak tantangannya. Ada kadang kameranya baterainya mati, lupa diisi, kadang mic-nya mati, minta ganti baterai, kadang juga di tengah perjalanan tiba-tiba mati listrik. Ya ada banyak tantangan lah. Kadang juga anak-anak itu di luar teriak-teriak, main atau nangis gitu. Kadang ya ada sih mungkin beberapa video yang suara-suara anak kecil dari luar itu teriak-teriak gitu ya. Ya itulah menjadi tantangan tersendiri, tapi pada akhirnya saya merasa ini sebuah pengalaman yang luar biasa dan sebuah pencapaian yang nampaknya sulit untuk dibayangkan itu bisa terjadi gitu. Karena dulu ketika pertama bikin seminggu satu video itu sudah berat, jadi sampai saya pada titik bulan Juli kemarin, di pertengahan bulan Juli itu 5 video per minggu. Jadi dari Senin sampai Jumat tiap hari syuting begitu.
Jadi bangun pagi, rutinitasnya bangun pagi, makan, kemudian baca berita, lihat konten, tulis-tulis materi begitu. Kemudian sekitar jam 10, jam 11 sudah coba take, coba ambil video. Dan kadang itu memakan waktu semisal 1 jam atau sampai 1,5 jam gitu, tergantung materi yang dibawakan, tergantung tantangan yang terjadi hari itu. Karena kadang mati listrik cukup lama sampai berjam-jam, ya sampai perlu ngidupin genset gitu. Atau ada tamu, ada ya macam-macam lah masalah di desa gitu, masalah orang desa gitu. Tapi alhamdulillah saya akhirnya hari ini bisa sampai kepada episode 100. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semua orang yang nonton, semua orang yang merasa terhibur dan sudah mendukung, memberikan komentar-komentar positif. Karena kalianlah yang membuat saya sampai pada titik ini gitu. Nah, karena sesuai dengan rencana saya kemarin, di episode 100 ini saya nggak mau bahas soal materi sendiri gitu. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke di kolom komentar. Sebenarnya saya sudah baca banyak komentar yang intinya sama gitu, tapi kemarin kan dicoba dibuka lagi di community dan kemudian ada sekitar 180-an komentar dan ingin saya seleksi dan bacakan beberapa pertanyaannya gitu. Ini mungkin juga pertanyaan yang muncul di banyak kolom komentar di beberapa episode video saya gitu. Kenapa Mas Alif pilih pakar mantan? Pilih nama pakar mantan. Kemudian pertanyaan kedua yang paling banyak juga ditanyakan, mau tanya jumlah mantannya berapa sih? Kok bisa disebut pakar mantan? Ya mungkin banyak orang yang nggak kenal saya gitu pada awalnya, karena saya ini dulu adalah penulis gitu. Ya sampai sekarang sih nulis gitu, setiap hari nulis. Cuma dulu itu di tahun 2015 kalau nggak salah ya, itu ketika awal-awal Presiden Jokowi dilantik, itu Pak SBY itu cerewet banget gitu. Dan saya selalu menulis bantahan dari sudut pandang mantan gitu. Sampai saya pada akhirnya menyimpulkan bahwa tindakan Pak SBY itu, sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Pak SBY itu jauh lebih usil dari mantan-mantan kita gitu, yang ikut campur, yang sok bener sendiri, sok keren, sok cantik yang pokoknya sifat-sifat nyebelin mantan itu tercermin di sikap Pak SBY gitu. Sehingga saya selalu mengambil sebuah sudut pandang mantan gitu, seolah-olah Pak SBY ini adalah seorang mantan yang sudah kita putusin dan kemudian usil sama kita gitu, sama kehidupan kita hari ini gitu. Makanya kemudian ada beberapa komentar yang melabeli saya dengan sebutan pakar mantan, karena kayaknya paham banget dengan keusilan-keusilan mantan gitu. Ada banyak contoh dan analogi yang saya sampaikan sampai akhirnya beberapa komentar menyimpulkan saya sebagai pakar mantan. Dan kalau pertanyaan soal kenapa sampai jadi pakar mantan, berapa sih mantannya? Ini juga pertanyaan yang lucu gitu, karena itu gak ada hubungannya sebenarnya dengan mantan pacar gitu, cuma itu soal sudut pandang aja gitu ya. Tapi kalau mantan saya tuh kira-kira berapa ya? Saya nggak pernah ngitung sih, tapi kira-kira tuh di Madura ada 2, di Cirebon, di Kediri, Bekasi, di Malaysia, di Singapura, Medan, dan Bandung ya terakhir gitu. Terakhir ya itulah, ya nggak tahu lah berapa ya, kira-kira kayak gitu, karena saya ingat tempatnya gitu, ingat rasanya, ingat ceritanya, bukan soal berapa jumlah. Tapi kan intinya untuk menjadi seorang pakar itu kan tidak perlu punya koleksi banyak, sama seperti pakar nuklir gitu kan, nggak harus punya nuklir banyak gitu ya. Cukup paham saja soal nuklir ya udah cukup itu menjadi seorang pakar gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang Alif, apa benar jika menghadirkan seseorang bisa cepat melupakan mantan? Melupakan sesuatu yang berkesan di masa lalu itu mustahil bisa dilakukan, karena itu akan selamanya tersimpan dan itu nggak masalah sebenarnya, tidak perlu untuk dilupakan gitu. Melupakannya itu kalau nggak mungkin dilupakan, maka yang bisa kita lakukan adalah
menggantinya dengan orang baru, menggantinya dengan pengalaman-pengalaman yang lebih berharga, yang lebih berkesan dari masa lalu, sehingga kita mungkin sedikit demi sedikit bisa tidak lagi memikirkan masa lalu itu. Ya tapi itu tidak ada yang salah dengan tidak melupakan mantan gitu, gak apa-apa kok gitu. Yang penting tidak kembali kepada mereka. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa nih? Itu suara anak saya. Mas Alif, saya jatuh cinta dengan pemikiran Anda dan juga dengan orangnya. Kira-kira bisa gak kita pacaran dan kemudian menikah? Kalau Anda masih single loh. Iya, saya ini udah gak single, udah tua gitu ya, udah 31 tahun, kelahiran tahun 90. Anaknya udah 3. Ya, udah tua lah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bang, kalau Idul Adha tahun depan kita kurban banteng, apa iya nanti di akhirat kita bisa kebal hukuman? Ini komentar yang saya perhatikan itu suka jindir sebenarnya gitu ya. Ini mungkin kadrun lah. Coba nitip tanya juga gitu. Nggak apa-apa pengen saya jawab. Jadi kurban itu bukan untuk membuat kita menjadi kebal hukuman. Dan banteng itu memang salah satu hewan kurban yang menurut beberapa ulama itu dibolehkan. Tapi mayoritas ulama lebih memprioritaskan kepada unta, sapi, dan kambing. Makanya di Indonesia ini mayoritasnya sapi dan kambing gitu. Jarang ada unta karena ya nggak ada unta di sini gitu ya. Itu satu. Dan manfaat berkurban itu bukan untuk menghindari hukuman atau kebal hukuman. Berkurban itu merelakan sesuatu yang kita miliki dan untuk dibagikan kepada orang lain. Itu ada sejarahnya tuh. Ya memang kan orang-orang kadrun itu tidak belajar Islam. Mereka hanya teriak-teriak soal bela Islam, bela ulama, datang berdemo, maki-maki orang, teriak-teriak, berjihad dan seterusnya. Tapi sebenarnya kitab-kitab yang mereka baca sebenarnya nggak ada. Dan bahkan ya kayak gini, ini sebenarnya mau nyindir gitu, mau nyindir PDIP, cuma bahasanya bertanya. Nggak apa-apa saya jawab gitu, supaya kalian tahu soal kurban itu soal syariah, bukan soal politik. Nangis. Kemudian ada lagi, bagaimana rasanya jadi buzzer RP? Apakah uangnya enak dimakan? Kapan jadi mantan buzzer? Rasanya jadi buzzer RP itu menyenangkan gitu, karena ya apa ya? Tuh, nangis lagi. Ya, jadi buzzer RP itu apa ya? Menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran kita dan kemudian itu diterima oleh banyak orang, menyenangkan sekali gitu. Dan kalau soal apakah uangnya enak dimakan, kebetulan saya nggak pernah makan uang dan tidak tertarik juga untuk ngegoreng uang atau ngerebus uang gitu, nggak tertarik gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin kalau kamu yang nanya ini pernah makan uang, ya saya nggak tahu. Kapan jadi mantan buzzer? Kalau jadi mantan buzzer itu apa ya? Sampai pensiun kah katanya? Jadi buzzer itu setahu saya bukan sebuah pekerjaan atau sebuah kontrak kerja gitu, bukan kayak PNS, bukan kayak kerja ke perusahaan gitu. Itu adalah sikap dan tanggung jawab atau pilihan yang dipilih dan nggak ada kontraknya gitu. Kapan mau selesai, kapan mau berhenti ya kapan aja, mau sekarang, mau besok, mau selamanya ya bebas. Namanya juga orang bebas gitu. Sering serang Partai Demokrat, apa nggak takut ya Mas? Misalnya diancam oleh orang tidak dikenal. Ya kalau serang sih enggak, saya pikir ya. Saya bukan menyerang, saya hanya menertawakan beberapa kebodohan yang itu terlalu telanjang gitu, untuk nggak terlalu terlalu terbuka untuk tidak ditertawakan gitu. Bego banget gitu. Jadi rasanya eman kalau ada materi yang nggak bisa kita tertawakan gitu. Jadinya saya bikin konten gitu. Kalau soal ancaman itu ya adalah tahun 2017 dulu itu
ya masih panas-panasnya pilkada waktu itu, ya adalah gitu. Tapi ya sebagai orang yang yang beriman kepada Tuhan begitu, selama yang kita sampaikan itu benar dan selama yang kita sampaikan itu adalah sebuah pemikiran atau pendapat, mestinya itu boleh-boleh saja di negara demokrasi seperti Indonesia gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan soal itu. Bang Alif, apa benar? Oh enggak, ini udah tanya. Kemudian mau tanya Cak, kapan Partai Demokrat dan PKS bubar? Analisa saja. Kalau Partai PKS bubar itu rasanya susah ya, karena iya memang ini kabar buruk bagi teman-teman mungkin yang nggak suka PKS, karena PKS itu adalah sebuah kelompok yang cukup solid gitu, karena mereka bikin sebuah perkumpulan, biasanya kan ada di sekolah-sekolah gitu, dan kebetulan saya juga pernah masuk di lingkungan mereka sehingga tahu betapa loyal dan solidnya anggota PKS ini. Jadi misalkan saya ini anggota PKS gitu ya, kader gitu, saya kalau mau menikahkan anak saya atau saya ini anak dari kader PKS gitu, maka opsi pertama adalah saya harus menikah dengan sesama kader gitu, sehingga terjalin silaturahmi yang lebih kuat lagi. Kemudian kalau misalkan saya jualan beras atau jualan barang dagangan begitu, itu sekalipun lebih mahal 1.000 atau 2.000 dibanding toko-toko yang lain gitu, itu kader-kader dari PKS itu cenderung akan tetap beli ke saya sekalipun itu lebih mahal. Nah, loyalitas dan solidnya kader PKS ini tidak ada di kelompok lain, entah itu partai politik atau organisasi massa gitu, yang solid ini. Jadi kalau untuk dikatakan bubar itu agak susah ya, karena mereka loyal dan pendukungnya ya sudah segitu. Tapi untuk berkembang juga susah, karena ya susah lah untuk menerima perkembangan karena mereka masih eksklusif untuk diri mereka sendiri. Nah, kalau Demokrat ini masih sangat mungkin untuk bubar, karena kalau dari lihat trennya, tren pendapatan suaranya itu kan terus turun gitu ya. Kemudian sekarang ada dualisme, kemudian AHY yang memimpin juga kayak nggak punya arah, nggak punya pengalaman di sana, dan kader-kader seniornya juga sudah mengundurkan diri. Itu lebih memungkinkan Demokrat yang bubar dibanding PKS gitu. Itu kalau dari sisi saya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bang, gimana caranya putusin pacar secara baik bila dia selalu ngancam bakal nyakitin dirinya sendiri bila diputusin? Putus itu tidak pernah menyenangkan dan tidak pernah baik. Tidak ada putus baik-baik, sekalipun itu sebuah kontrak yang selesai gitu. Itu pasti ya tidak baik-baik, karena kalau baik pasti berlanjut gitu. Nah, caranya untuk putus baik-baik itu ya nggak ada gitu. Tapi untuk menghindari agar pacar kamu nggak melakukan tindakan ekstrim, ya solusinya ya bikinlah agar dia yang memilih memutusin kamu. Kalau dia yang mutusin, sudah sebel sama kamu kan nggak mungkin dia nyakitin dirinya sendiri gitu loh. Itu logikanya. Kemudian menurut pakar mantan, siapa aja julukan atau gelar untuk mantan-mantan presiden kita mulai dari 1 sampai 7? Kalau Bung Karno itu seperti yang kita tahu adalah bapak proklamator bangsa gitu ya. Bapak pemersatu bangsa yang bisa menyatukan banyak pulau menjadi sebuah kesatuan dan sepakat untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara Soeharto kalau dalam pandangan saya, yang saya ingat ya soal korupsi, otoriter, kemudian KKN, nepotisme, ya banyaklah, mungkin bapak koruptor, bapak anti kritik gitu ya. Bapak otoriter mungkin yang lebih tepat ya. Kemudian Habibie yang paling kita ingat adalah orang yang cerdas, bapak yang iptek lah, bapak iptek. Dan Habibie ini adalah satu-satunya orang di Indonesia sepertinya gitu yang punya hak paten penerbangan pesawat, dan itu luar biasa lah sumbangsinya kepada negeri ini. Dan Gus Dur bapak pluralisme. Jadi kalau Gus Dur ini saya punya cerita. Pernah saya menghadiri sebuah pernikahan gitu, teman saya orang Kristen. Lalu ketika di tengah-tengah acara itu kan pendeta pidato gitu ya.
Nah, salah satu pidato pendeta ini adalah dia begitu mengagumi Gus Dur dan mengajak semua jamaahnya yang hadir waktu itu untuk mau ziarah kalau ada waktu, ziarah dan mengucapkan terima kasih kepada Gus Dur karena sudah memberikan sebuah kemerdekaan kepada masyarakat keturunan Tionghoa agar mereka akhirnya hari ini bisa merayakan Hari Raya Cina, bisa mengenakan pernak-pernik dan aksesoris Cina gitu. Dan itu mereka bisa rayakan secara terbuka dan ya terbuka, semua orang bisa nonton dan gak ada yang bisa bubarin itu. Dan itu awal mulanya terjadi gara-gara Gus Dur gitu. Jadi waktu itu pendetanya itu sampai berkaca-kaca dan mengucapkan mari kita doakan kepada almarhum Gus Dur gitu. Jadi itu membuat saya tersentuh soal bagaimana seorang Gus Dur yang sudah lama meninggal dunia sampai sekarang, ini kejadiannya tahun ini ya, tahun 2021. Sampai sekarang orang masih begitu merasa dekat dan kayaknya Gus Dur itu masih ada di tengah-tengah kita gitu. Lalu Ibu Megawati ini adalah presiden perempuan pertama di Indonesia, kemudian anak presiden pertama yang jadi presiden gitu, karena kan anak Bung Karno jadi presiden, sementara anak-anak presiden yang lain itu belum bisa sampai sekarang, misalkan Tommy Soeharto, AHY atau Ibas atau Gibran masih di wali kota. Ya kansnya mungkin bagi Gibran mungkin bisa lah 10 tahun lagi jadi calon presiden kalau karirnya nggak ada masalah dan terus meningkat, mungkin bisa gitu. Ya itulah Ibu Megawati. Kemudian Pak SBY ini susah untuk dijelaskan karena dalam pemerintahan beliau yang seperti saya bilang itu seperti autopilot gitu, jadi jalan sendiri aja gitu. Tapi dalam sejarah kalau kita baca kitab-kitab Jawa gitu, katanya dalam banyak cerita pemerintahan zaman Pak SBY ini sebenarnya adalah pemerintahan transisi dan tanpa kepala negara, tanpa pemimpin gitu. Ya mungkin itu juga tercermin bagaimana Pak SBY bisa tetap bikin lagu sampai 5 album selama kepemimpinannya. Tapi ada sisi positifnya juga gitu, terus harus saya akui. Sisi positif seorang Pak SBY adalah beliau bisa membuat sebuah kondisi yang stabil begitu, stabil dan tidak ada pelengseran presiden, sehingga dia bisa menyelesaikan kepemimpinannya sampai 10 tahun gitu, sampai akhir jabatannya, dan bisa meredam gejolak di masyarakat gitu, sekalipun ya caranya ekstrim gitu ya, seperti HTI misalkan itu kan begitu berkembang biak di zamannya SBY dan itu sebuah kesalahan yang fatal sekali, tapi ya itulah adalah cara seorang SBY menangani atau menghandle agar di Indonesia ini tidak terjadi pelengseran, agar dia bisa menyelesaikan kepemimpinannya sampai selesai. Kalau dibalik, kalau misalkan Pak Jokowi dulu sudah jadi presiden tahun 2004 dengan kondisi masyarakat yang waktu itu masih begitu keras begitu, itu kayaknya upaya-upaya pelengseran presiden itu akan jauh lebih keras daripada sekarang. Mas Alif, 2045 TV siapa yang mendirikan? Siapa yang punya? Soalnya ini TV sangat keren dan bisa menambah imun secara signifikan kalau lagi nonton sampean show. Semoga TV ini berperan mencerdaskan anak bangsa. 2045 TV ini yang mendirikan saya pikir bareng-bareng ya. Ya ada Mas Eko, ada Mas Denny. Kita bikin grup WA gitu, kemudian bikin ini, dan ya semuanya sendirilah. Kayak saya beli lampu, beli green screen, beli kursi, beli kamera, beli mic. Ya semuanya sendiri, kemudian kita bikinlah konten sendiri-sendiri gitu. Ya meskipun sekarang kalau yang di di Jakarta itu kan ada timnya gitu, ada kameramennya, ada produsernya gitu. Ya itu tanggung jawab masing-masing program lah. Kalau Pakar Mantan semuanya sendiri. Karena mau bayar orang males ya, mahal. Sore Bro Pakar Mantan, apa pandangan Pakar Mantan terkait pernyataan elit dan anggota DPR dari PDI Perjuangan yang belakangan ini
menyalahkan kebijakan Jokowi, padahal Jokowi anggota dan diusung PDIP. Ya kalau dari saya sih apa ya? Ya ini saya juga bersyukur gitu. Untungnya pandemi ini terjadi di tahun sekarang. Bayangkan kalau pandemi ini terjadi di periode pertama Presiden Jokowi, dan kemudian DPR-nya anggota KMP yang masih Setia Novanto, Fahri Hamzah, Fadlizon, yang PKS, yang Gerindra, yang berkuasa di Senayan itu kebayang gimana panasnya gitu. Nah sekarang dengan Puan Maharani di sana, PDI Perjuangan gitu, dan koalisi pemerintah menang di sana, ini lebih stabil sih. Saya tahu komunikasi antara DPR, antara partai dengan partai dengan Pak Jokowi itu sudah berlangsung bagus begitu. Cuma kan tetap saja tugas sebagai orang DPR itu, DPRD adalah mengontrol pemerintahan. Jadi mengkritik, menyampaikan saran, menyampaikan masukan itu adalah tugas dan fungsi DPR gitu, selain membuat undang-undang. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh PDI Perjuangan hari ini menurut saya ya. Karena ya meskipun sudah komunikasi gitu, tapi kan tetap harus ada yang ditunjukkan kepada publik, harus ada pelajaran demokrasi di Indonesia karena ini negara demokrasi, dan itu sesuai fungsinya gitu. Kalau DPR muji-muji Pak Jokowi, kemudian belain Pak Jokowi, itu kan jadinya apa ya? Bukan DPR gitu ya. DPR itu memang harus kritis dan menyampaikan masukan gitu ya, meskipun bukan kayak Fadlizon maksud saya. Yang bener lah, masukan yang bener. Pakar mantan, pernah nggak mandi hujan bareng mantannya naik motor keliling desa? Saya itu mungkin banyak orang nggak tahu ya, saya tuh kurang bisa naik motor. Karena dulu pesantren 6 tahun dari SD kan, dari SD tuh ya nggak punya sepeda karena ya nggak mampu lah orang tua membeli sepeda gitu. Kemudian masuk pesantren juga nggak boleh naik sepeda, aktivitas sehari-hari ya jalan kaki kemana-mana gitu di pesantren, nggak pulang ke rumah. Kemudian setelah lulus dari pesantren ngajar ke Bekasi, juga pesantren lagi, itu juga ya nggak ada keperluan untuk harus bisa naik sepeda gitu. Kemudian kuliah ke Malaysia juga sama sih. Intinya kan mau beli sepeda itu mahal. Di Malaysia tuh sepeda motor tuh mahal. Kemudian ya nggak bisa pakai sepeda gitu, nggak bisa pakai motor. Ya kemana-mana jalan kaki. Kemudian setelah pulang dari sana, pulang ke Indonesia, bisa sih untuk disuruh-suruh beli di toko-toko kelontong gitu ya, beli cabai, beli minyak, beli beras gitu, bisa lah disuruh. Cuma kalau untuk perjalanan jauh misalkan sampai 20 kilo rasanya saya nggak berani gitu, nggak berani untuk itu. Jadi emang motor itu hanya sebatas bisa aja. Sebatas bisa aja. Jadi nggak pernah apalagi boncengin mantan. Sudah lama ingin tanya, background pakar mantan selalu tema rakyat jelata. Ya, tema backgroundnya itu kan selalu menyesuaikan. Misalkan kayak kemarin bahas chat pesawat kepresidenan, ya di belakangnya chat gitu. Misalkan bahas suara bokep di peluncuran buku putih Amin Rais, ya background belakangnya pil biru, obat kuat dan sejenisnya lah ya, karena setiap materi itu menyesuaikan, backgroundnya harus menyesuaikan gitu ya. Dan karena memang menyuarakan suara rakyat jelata. Saya pikir itu udah nggak ada lagi. Saya pikir itu mungkin juga ada banyak pertanyaan yang belum dijawab, tapi saya rasa udah cukup. Sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton, terutama Pakar Mantan dan episode spesial ini. Semoga ke depan, saya sih kadang bingung gitu, apakah ini mau melanjutkan cara yang sama atau coba cara baru, karena saya juga kadang ngerasa bosen juga untuk bilang selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua, dan analogi cerita-cerita yang mewakili banyak rasa gitu.
Mungkin saya ke depan akan bikin pembukaan yang lebih apa ya, lain mungkin ya, lain dari itu. Mungkin akan dibuka dengan quote, dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan sebuah perasaan, sebuah pengalaman yang dirasakan oleh banyak orang. Dan itu kalau teman-teman punya ide, punya kalimat yang menarik gitu untuk jadi pembukaan para mantan, pakar mantan, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan di setiap episode yang saya pikir itu sesuai untuk dibacakan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Semoga tetap semangat, tetap solid kepada tim anti skip iklan. Terima kasih, sampai jumpa di hari Senin. Begitulah kura-kura.